Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah perkembangan peserta didik. Dari kelompok 6 ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya, Muhammad Tejar. Yang kedua ada Chandra. Yang ketiga ada Fahmi. Dan yang keempat ada Paksi. Dari kelompok 6 ini akan mempresentasikan tentang perkembangan moral remaja. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan moral remaja. Sebelumnya, ada pengertian dari moral. Istilah moral berasal dari kata Latin, yaitu mos atau moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Moral dapat juga diartikan sebagai ajaran tentang baik atau buruknya perbuatan dan kelakuan. Dalam moral, diatur segala perbuatan yang dinilai baik, perlu dilakukan, dan suatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Sedangkan moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan serta nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral itu seperti seruan untuk berbuat baik kepada orang lain, larangan mencuri, berzina, membunuh, minum minuman keras, dan lain-lain. Salah satu tugas perkembangan yang penting harus dikuasai remaja adalah mempelajari apa yang diharapkan oleh kelompoknya dan kemudian mau membentuk perilakunya agar sesuai dengan harapan sosial tanpa terus dibimbing, diawasi, didorong, dan diancam hukuman seperti yang dialami waktu anak-anak. Nah, remaja diharapkan mengganti konsep-konsep moral yang berlaku khusus di masa kanak-kanak dengan prinsip moral yang berlaku umum dan merumuskannya ke dalam kode moral yang akan berfungsi sebagai pedoman bagi perilakunya. Nah, sekarang remaja harus mengendalikan perilakunya sendiri yang sebelumnya menjadi tanggung jawab orang tua dan guru. Jadi, pada masa remaja, perkembangan moralnya harus dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri, tidak dapat dari bimbingan orang tua, guru, dan sebagainya, dan juga harus menyesuaikan dengan kelompoknya atau norma-norma sosial yang ada di sekitarnya. Mitchell telah meringkaskan 5 perubahan dasar dalam moral yang harus dilakukan oleh remaja, yaitu yang pertama, pandangan moral individu makin lama makin menjadi lebih abstrak dan kurang konkret. 2. Keyakinan moral lebih terpusat pada yang benar dan kurang pada apa yang salah. Kemudian yang ketiga, penilaian moral menjadi semakin kognitif. Yang keempat, penilaian moral menjadi kurang egosentris. Dan yang terakhir, penilaian moral secara psikologis menjadi lebih mahal, dalam arti bahwa penilaian moral merupakan bahan emosi dan menimbulkan ketegangan psikologis. Ada juga implementasi dari perkembangan moral pada remaja. Yang pertama dalam bergaul. Nah, remaja dalam bergaul sudah bisa selektif dalam memilih temannya. Yang kedua, sudah peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, mulai mencoba membahagiakan orang lain. Yang keempat, timbul rasa kepedulian jika melihat yang menyentuh hatinya. Yang terakhir, remaja sudah mulai membentuk kepribadiannya yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paksi Maulana Sidik, NPM 192191208. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan moral di masa remaja. Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai tahap di mana Piaget menyebutnya dengan tahap pelaksanaan formal kognitif, yang dimana mereka atau remaja sudah mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya dengan caranya sendiri berdasarkan hipotesis atau proporsinya sendiri. Jadi mereka dapat memandang sebuah masalah dari berbagai aspek dengan mengambil banyak faktor sebagai bahan pertimbangan yang nantinya dapat memunculkan sebuah jawaban akan masalah tersebut. Nah, contohnya di zaman sekarang yang serba modern, di mana kita dapat
memperoleh informasi dari berbagai negara. Ketika kita memperoleh informasi, contohnya mengenai korupsi, telah dinyatakan seseorang korupsi berapa triliun. Nah, pada masa ini remaja melakukan analisis atau menelaah kepastian akan sumber berita tersebut, apakah berita tersebut benar, asli, atau hanya hoaks belaka. Nah, seperti itu contoh di zaman sekarang. Nah, menurut Kohlberg, tahap ini merupakan tahap menerima sendiri prinsip dan memiliki dua tahap, yaitu yang pertama, individu yakin bahwa harus ada keyakinan moral apabila hal ini menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan. Dan yang kedua, individu menyesuaikan diri dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasi lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Dalam tahap ini, moralitas berdasarkan pada rasa hormat pada orang lain, bukan kepada keinginan yang bersifat pribadi. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Gumelar Kuswoyo, NPM 1921912116. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 tugas pokok dalam mencapai moralitas dewasa serta perubahan konsep moral. Yang pertama yaitu 3 tugas pokok dalam mencapai moralitas dewasa, yaitu 1. Mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum. Yang kedua, merumuskan konsep yang baru dikembangkan ke dalam kode moral sebagai pedoman perilaku. Dan yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap perilaku sendiri. Nah, ini merupakan tugas yang sulit bagi kebanyakan remaja. Beberapa remaja tidak berhasil melakukan peralihan ke dalam tahap moralitas dewasa selama masa remaja, dan tugas ini harus diselesaikan pada awal masa dewasa. Remaja lainnya tidak hanya gagal melakukan peralihan, tetapi juga membentuk kode moral berdasarkan konsep moral yang secara sosial tidak dapat diterima. Materi yang kedua yaitu perubahan konsep moral. Ada 2 kondisi yang membuat penggantian konsep moral khusus ke dalam konsep yang berlaku umum. Tentang benar dan salah yang lebih sulit daripada yang seharusnya. Yang pertama yaitu kurangnya bimbingan dalam mempelajari bagaimana membuat konsep khusus berlaku umum. Dengan percaya saja bahwa remaja telah mempelajari prinsip pokok tentang benar dan salah, orang tua dan guru jarang menekankan dalam usaha pembinaan remaja untuk melihat hubungan antara prinsip khusus yang mempelajari sebelumnya dengan prinsip umum. Yang penting hanya mengendalikan perilaku dalam kehidupan orang dewasa. Kondisi yang kedua yaitu membuat sulitnya penggantian konsep moral yang berlaku khusus dengan konsep moral yang berlaku umum. Berhubungan dengan jenis disiplin yang diterapkan di rumah dan di sekolah, karena orang tua dan guru mengasumsi bahwa remaja mengetahui apa yang benar, maka penekanan kedisiplinan hanya terletak pada pemberian hukuman pada perilaku salah yang dianggap sengaja dilakukan. Penjelasan mengenai alasan salah tidaknya suatu perilaku jarang ditekankan dan bahkan jarang memberikan ganjaran bagi remaja yang berlaku benar. Yang kedua, ada pembentukan moral. Ketika memasuki masa remaja, anak-anak tidak lagi begitu saja menerima kode moral dari orang tua, guru, bahkan teman-teman sebaya. Misalnya, bahwa teman-teman dari latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau ras yang berbeda mempunyai kode yang berbeda tentang benar dan salah. Bahwa kode orang tua dan gurunya seringkali lebih ketat daripada kode teman-teman sebayanya, dan sekalipun terdapat perincian peran seks tradisional yang disetujui, tetapi masih tetap ada standar ganda yang jauh lebih lunak
bagi laki-laki daripada perempuan. Yang ketiga ada peran suara hati dalam pengendalian perilaku. Orang tua dan guru tidak dapat mengawasi remaja dari dekat seperti yang dilakukannya ketika masih kanak-kanak. Oleh karena itu, sekarang remaja harus bertanggung jawab dalam pengendalian perilakunya sendiri. Misalnya, sejumlah telaah mengenai kenakalan anak-anak menunjukkan bahwa hukuman tidak hanya mencegah perbuatan salah tetapi malah sering menjadi pendorong untuk berperilaku salah. Dalam diri seseorang yang mempunyai moral yang matang, selalu ada rasa dan malu. Namun, rasa bersalah berperan lebih penting daripada rasa malu dalam mengendalikan perilaku. Apabila mengendalikan lahiriah tidak ada, hanya sedikit remaja yang mampu mencapai tahap perkembangan moral yang demikian sehingga remaja tidak dapat disebut secara tepat orang yang matang secara moral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.